Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang ketika diberkati, mereka banyak menjadi lupa. Mereka habiskan hasilnya begitu rupa dengan hidup dalam kemewahan, hidup dalam foya-foya, dihabiskan begitu rupa seperti anak yang kurang ajar itu. Anak bungsu yang kurang ajar itu minta harta orang tuanya dijual dan ujungnya dia pesta fora dan akhirnya terjadi kelaparan. Setelah kelaparan dia hartanya habis, dia kerja mau makan makanan babi pun tidak dikasih. Dia baru sadar ternyata bapaknya baik. Kenapa kok anak bungsu itu bisa melarat kekurangan? Karena dia tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Banyak di antara kita ini ketika diberkati nggak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Akhirnya apa? Di waktu-waktu krisis, susah, menderita, ngutang. Makanya kita harus minta hikmat Tuhan bagaimana kita bertindak. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghitung segala sesuatu dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Kita lihat kejadian saja di dunia ini ya, di Indonesia terutama. Banyak artis-artis yang masih muda-muda, ngetop luar biasa, dia hidup dalam kemewahan. Ternyata dalam masa tuanya, mereka hidupnya susah. Ketika masih dapat penghasilan banyak, dihabiskan semuanya tanpa dia menghitung. Dia nggak pakai akal budinya, akhirnya di masa tuanya dia susah, kekurangan, menderita. Bahkan sampai minta sumbangan dan lain sebagainya. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan yang percaya Tuhan, yang ngerti kebenaran ini, juga menghadapi hal yang sama. Berapa banyak dari antara kita sebagai orang percaya juga mengalami hal yang seperti itu, nggak jauh beda. Karena apa? Nggak bisa mengelola harta Tuhan dengan baik. Tidak bisa menyimpannya, mengalokasikannya dengan tepat. Dipakai semuanya, dimakan semuanya, dihabiskan semuanya. Ketika terjadi masa susah, masa kekeringan, akhirnya menderita. Kita pun hari ini ketika kita dapat penghasilan, dapat income, kita juga harus kelola uang kita ini dengan baik. Kita harus menjadi bendahara Tuhan, mengalokasikan hartanya Tuhan dengan tepat. Di sisi lain kita juga harus melakukan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Karena dari setiap harta yang Tuhan percayakan sama kita, Tuhan punya maksud dan tujuan. Ketika kita didapati menjadi pengelola atau bendahara Tuhan yang baik, Tuhan akan percayakan semakin hari semakin ditambah-tambahkan. Ketika banyak orang nggak bisa dipercaya, ya nggak bisa dipercaya berkat Tuhan. Makanya kita setelah lahir baru harus tetap pakai akal budi itu tetap ada. Akal dan budi kita harus belajar menimbang dengan baik, mengukur dengan baik. Jangan serampangan sembrono. Jangan beli barang yang tidak fungsional. Hanya untuk pamer, hanya untuk kebutuhan. Nanti ketika ada masa kesusahan, kamu babak belur. Kita ini harus bijaksana. Kenapa saya selalu ngomong masalah keuangan ini? Karena hampir setiap waktu kita ini banyak habis di dalam dunia marketplace dan tujuan itu menghasilkan uang kok. Tapi banyak orang Kristen nggak bisa ngatur keuangannya dengan baik. Banyak yang terjerat hutang, banyak yang bangkrut karena pengelolaannya tidak tepat, karena ketamakan, dibuat foya-foya, dibuat belanja ini itu, modalnya habis akhirnya bangkrut. Banyak terjebak dengan gaya hidup, sehingga mereka hidupnya malah kocar-kacir, remuk, rusak, dan lain sebagainya. Makanya kita harus belajar nih. Belajar benar-benar untuk mengelola harta Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Minta pengertian yang datangnya dari Tuhan. Ketika datang masa kekeringan, ketika datang masa kelaparan, ketika datang masa kesusahan, kita tetap punya berkas gandum. Berkat yang masih tersedia itu bisa kita pakai. Sampai kita nggak melarat kekurangan ngutang dan lain sebagainya. Karena kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita hari ini akan belajar dari seseorang yang memiliki hikmat pengertian, yang dipenuhi roh Tuhan luar biasa, bisa ngatur dengan baik. Ketika dia didapati menjadi seorang yang bisa ngatur dengan baik, memiliki hikmat, dia dipercayakan posisi yang tertinggi. Bahkan menjadi orang yang penting. Kita lihat di Kejadian 41, ini berawal dengan mimpinya Firaun. Kita nggak akan baca semuanya karena ayatnya banyak sekali. Saya akan baca lompat-lompat. Kita mulai dari ayat yang ke-8. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan mimpinya. Diberi mimpi, dan mimpi itu ternyata punya arti,
Dan ini membuat hatinya Firaun ini gelisah. Bapak bisa baca ya nanti ya. Di ayat yang ke-9, lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pegawai istana beserta dengan kepala juru roti. Pada waktu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada seorang muda Ibrani, garis bawahi di sini. Hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Ini orang Ibrani ini memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan karena ini didapati menjadi orang yang tidak bercacat celah tingkah lakunya dan hidupnya takut akan Tuhan, dipenuhi roh Tuhan, sehingga diberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Harusnya kita sebagai orang yang lahir baru, yang ngakunya sudah dipenuhi roh kudus, engkau dipenuhi dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bisa ngatur keuangan dengan baik, bisa bertindak dengan tepat, bisa melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau. Jangan menjadi orang yang sembrono, ngawur, bertindak seenak perut sendiri, ngikutin hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata diikutin. Akhirnya babak belur. Bukan dipenuhi roh kudus, tapi malah dipenuhi dengan roh-roh hawa nafsu. Hari ini kalau kita benar-benar dipenuhi roh kudus, kita harus taruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidupmu. Kita lanjutkan lagi. Dan seperti yang diartikannya kepada kami, demikian pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur. Kenapa dipanggil dari tutupan? Karena penjaranya di bawah tanah, ditutup tuh. Ya kan di penjara nih gara-gara fitnahnya istrinya Potifar. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Bapak Ibu, ini permulaannya bagaimana Yusuf dipromosi loh. Ini kan by proses, itu kan muda. Yusuf mengalami hampir 13 tahun lebih mengalami proses ini loh. Di dalam prosesnya Yusuf cari Tuhan. Dia nggak ngerutu, nggak ngomel. Dia punya sikap hati. Parasnya elok, kelakuannya juga elok. Ini luar biasa, udah ganteng, kelakuannya baik. Justru kita harus bersyukur. Semakin cari Tuhan, kita memiliki sikap, karakter, dan kelakuan yang menarik, kita akan menjadi berkat. Tapi kalau udah jelek, kelakuannya buruk, nyebelin, bencekno, jadi batu sandungan. Kita akan lanjutkan lagi. Ayat yang ke-15, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak dapat mengartikannya, tetapi telah ku dengar tentang engkau. Dengarnya dari mana? Dari juru minum tadi loh, didengarnya. Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada. Telah ku dengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Bapak Ibu, ketika Tuhan sertain kita, dan kita tetap berjalan dalam kehendaknya, Tuhan tuh pasti promosi loh. Bahkan jadi orang jangan membanggakan diri, tepuk dada, dan menyombongkan diri. Jalan dongak terus, kemasukan air, nanti pilek kamu. Belajar menundukkan diri di hadapan Tuhan. Jangan angkuh, nih lihat, aku kan orang pintar, kenalanku kan orang hebat, aku kan orang kaya, lihat barangku mewah semuanya, aku nggak level bergaul dengan ini segala macam lah. Kalau kita nih sudah menyombongkan diri, udah belagu, terus pamer, pengen dikenal orang, artinya engkau perlu bertobat dan sadar diri balik kepada Tuhan. Tapi kalau kita ini jadi orang yang rendah hati seperti Yusuf, Yusuf kan nggak pernah tahu ujung hidupnya seperti apa. Dia di penjara, dia difitnah, dimasukin sumur. Ternyata dia memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Kesetiaannya Yusuf, apa yang dilakukan Yusuf dan hidup takut akan Tuhan, komitmen dengan Tuhan itu membuat dia dipromosi karena hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang dimiliki oleh Yusuf. Kita tidak perlu membanggakan diri dengan apa yang kita miliki, kepandaian, pengetahuan, kekayaan, nama besar, dan lain sebagainya. Nggak perlulah kayak begitu-begitu. Nggak penting banget lah itu. Tapi kita nggak perlu nyombongin kepada orang, kita nggak mau ceritakan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat kepada orang lain. Biar orang lain mendengar dari orang. Karena melihat dan menikmati kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tuh dipromosinya melalui mulutnya orang lain. Bukan kita mempromosikan diri. Belum apa-apa meninggikan diri, mempromosikan diri, padahal bukan siapa-siapa. Mau jadi apa hidupmu kayak seperti itu? Kita mau belajar
benar-benar naruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jadi orang yang semakin kenal Tuhan, semakin rendah hati, bukan sombong, bukan belagu, bukan sok-sokan, angkuh. Kita menjadi orang yang benar-benar menaruh hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita akan lihat ya. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, bukan aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ini loh, kalau dapat pujian orang, oh iya memang aku itu, yo memang hasil kerjaku. Di pujian angkuhnya, sombongnya, belagu, bukan main. Kita itu dibuat berhasil karena Tuhan. Kita diurapi karena Tuhan. Kita memiliki hikmat pengertian karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Segala hormat, pujian, pengagungan hanya buat Yesus Kristus Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bukan untuk kita. Kita kadang lupa diri untuk kita. Kita curi kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita kalau didapati menjadi pencuri kemuliaan Tuhan, kita dipromosi Tuhan. Sadar diri, semakin dipakai Tuhan semakin rendah hati. Harus rendah hati. Semakin berisi semakin nunduk. Jangan semakin menjadi orang yang pongah, nggak ada isinya, otaknya kagak ada, hikmatnya kagak ada, belagu dan sombong. Hanya ingin menunjukkan dirinya siapa. Nggak penting. Kita tidak penting di hadapan mata manusia. Kita perlu penting di hadapan Tuhan. Kalau kita penting di hadapan Tuhan, kita pasti jadikan penting di hadapan manusia. Amin. Kita lanjutkan lagi. Kita lompatin tentang mimpinya ini. Kita baca ke ayat yang ke-29. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Ini mulai hikmat ini. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus itu punya hikmat. Jangan kalau engkau ngaku penuh Roh Kudus, tapi engkau jadi orang bebal. Orang Kristen dilarang bebal. Orang yang rajin dengarkan khotbah saya dilarang bodoh. Kalian harus memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, memiliki kecerdasan rohani dan memiliki kecerdasan secara hikmat untuk mengerjakan segala sesuatu di duniamu, di marketplace, di apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, di lingkunganmu. Harus ini. Yusuf ngerti ini, makanya dia bisa mengartikan mimpi itu. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Dia tahu loh ini. Dan setelah dia dapat pernyataan tentang arti mimpi itu, apa yang dilakukan? Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini. Karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Ini saya percaya ini ada diteguhkan di dalam perjanjian baru. 1 perkara 2-3 orang saksi sah. Kalau dalam 1 pasal Tuhan ngomong berturut-turut, itu penting dan itu akan terjadi. Seperti Yusuf katakan, kalau mimpi itu diulangi 2 kali itu penting. Warning itu, warning penting-penting. Bapak Ibu kalau ditegur sampai berkali-kali gak sadar diri, hati-hati kamu bisa berurusan dengan Tuhan. Kalau sekali lebih baik sadari bertobat. Kalau dibikin kesalahan ditegur sampai 2 kali, kamu akan terima konsekuensinya loh. Karena itu warning, peringatan supaya jalan kita benar. Apalagi kalau sudah begitu kita nggak mau nurut, nanti hidupmu akan tanggung resikonya. Kita menjadi orang Kristen yang mau nurut apa kata Tuhan. Kita mau nikmatin semua kebaikan Tuhan. Terus kita lanjutkan. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa tanah Mesir. Dia nggak mengajukan diri loh. Dia malah kasih ide kepada Firaun loh. Karena akan terjadi kejadian ini, tuanku Firaun lebih baik mencari orang yang punya akal dan budi dan bijaksana menjadi kuasa atas Mesir, supaya bangsa ini loh tidak kelaparan, bisa ngatur kondisi ini. Kalau udah kejadian diberitakan arti mimpi itu. Perhatikan ya. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik di atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik.
yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu hikmatnya itu luar biasa. Ketika dia dapat masalah, dia tahu solusi. Bapak Ibu, kita juga harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ketika datang masalah, tiba-tiba Tuhan singkapkan hikmat, pengertian bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ada orang Kristen yang bertahun-tahun ngakunya cinta Tuhan, tapi kalau kena masalah panik, bukti tidak ada hikmat, tidak ada pengertian. Tapi kalau ada orang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, serta penguasaan diri ketika menghadapi masalah, goncangan, himpinan, tekan, persoalan berat pun, dia bisa cool bahasa sekarang. Bisa tenang, bisa relax, bisa rest in the presence of the Lord. Dan dia menikmatin semua kebaikan Tuhan. Powerful nggak? Karena hikmat membuat orang bisa bertindak tepat di waktu yang tepat, di momen yang tepat. Kita butuh ini. Bapak Ibu, kalau engkau dipenuhi dengan seperti ini, engkau akan memiliki kepandaian, kecerdasan di atas rata-rata orang dunia. Ketika engkau didapati memiliki kepandaian dan kecerdasan di atas rata-rata, pasti orang akan cari kamu. Tawarin bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan Tuhan akan berkatin hidupmu. Tapi kalau plonga-plongo nggak ngerti apa-apa, malah dipenuhi emosi amarah waktu ngadapin tekanan, himpitan, persoalan. Nggak tahu apa yang harus dilakukan, malah digagain setan hidupmu. Tidak heran banyak orang Kristen ketika ngadapin masalah persoalan malah panik, stres, bingung. Yang lebih parah lagi plonga-plongo, toleh, nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Justru hikmat, pengertian, pengetahuan itu muncul ketika Bapak mengalami tekanan loh. Dan dimulainya dengan hidup takut akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kita bergaul dengan sumber hikmat, hikmat akan mengalir dalam hidupmu. Kamu bergaul dengan orang culas, orang sembrono, orang kotor, orang najis, penjinah, kelakuanmu seperti mereka. Mulai memiliki hidup yang berbeda. Yusuf bergaul dengan Tuhan bertahun-tahun. Akhirnya diberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bijaksana. Ini orang yang bisa dipercaya Tuhan. Mengelola hartanya Tuhan. Kita akan lihat ya. Apa yang terjadi? Baru dia mengalami promosi dan peninggian. Kalau engkau memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, engkau pasti dipromosi. Engkau bekerja di perusahaan karena engkau memiliki kecerdasan di atas rata-rata, pasti dipromosi, gajimu dibuat naik, bahkan kamu diangkat tinggi-tinggi. Jadi hamba Tuhan pun sama. Jadi ibu rumah tangga pun sama. Memiliki aktivitas apapun juga akan sama. Kalau kita memiliki kecerdasan rohani dan kecerdasan hikmat, akal budimu, engkau akan dipromosi Tuhan. Ayat yang ke-37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah, kata Firaun kepada Yusuf. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ini orang yang paling pintar di Mesir menurut saya. Dan engkau menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu. Powerful nggak? Jadi orang nomor 2 di Mesir loh. Otoritas kuasanya Firaun dikasih, hanya bedanya tahta ini jadi bagianku, kamu nggak boleh. Ini orang ngalami promosi dan peninggian dan memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita lanjutkan di ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dipromosi enggak? Kalau memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Engkau, makanya kita harus menjadi orang Kristen yang cermat, pandai, berhikmat, pintar. Bukan plonga-plongo. Rajin ibadah, rajin ikut doa. Hidupnya babak belur. Nggak memiliki hikmat, nggak bisa ngatur keuangan. Ngatur keluarga nggak bisa. Ngatur emosi nggak bisa loh. Kamu ngapain? Apalagi udah bertahun-tahun ke gereja, ibadah, ikut KKR, ikut seminar, ditumpangi tangan pendeta yang urapan dan biasa saja sampai rebah berkali-kali, diolesin minyak. Tapi tetap bodoh, nggak memiliki hikmat, nggak memiliki kecerdasan, nggak bisa ngatur keuangan, nggak bisa ngatur keluarga, kerjaannya tersinggung, marah, gegeran, berantem. Perlu bertobat hari ini, balik sama Tuhan.
Cari Tuhan dan mulai hidup takut akan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus. Ketika hidupmu dipenuhi dengan Roh Allah, hikmat, wahyu, dan pengertian mengalir dalam hidupmu, engkau menjadi orang yang di atas rata-rata seperti Yusuf. Amin. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin dan materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Dia diarak jadi orang terhormat. Baca ayat selanjutnya. Kita lihat di ayat yang ke-54. Mulai datang 7 tahun kelaparan. Benar kan datang? Apa yang diterjemahkan dalam mimpinya Firaun terjadi. Seperti yang dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Kenapa kok ada roti? Ada hikmat, bisa ngatur keuangan. Nggak sembarangan, waktu kelimpahan ada sisa yang ditabung, ada sisa yang ditabur, ada yang sisa yang dimakan, dikelola dengan baik. Bapak Ibu jangan boros, jangan serampangan hidupmu, nggak bisa ngatur keuangan. Waktu masa kesusahan, waktu kamu ngalami krisis, kamu bisa ngutang, malu-maluin anak Tuhan ngutang. Mau makan aja meski ngutang, malu-maluin. Apalagi hamba Tuhan ngutang, pinjem duit, malu-maluin. Makanya kita mesti belajar ngatur keuangan dengan baik. Di masa kita ngalami kelimpahan, kita harus atur dengan hikmat. Ada bagian yang disimpan. Ketika seluruh negeri menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Dikasih otoritas loh. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang di Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan di seluruh bumi. Akhirnya bangsa Mesir tetap makan. Bahkan kalau kita baca pasal selanjutnya, bahwa orang-orang Israel yang kelaparan datang ke saudara-saudaranya Yusuf ke Mesir untuk minta makan. Powerful nggak? Keren nggak? Ada pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu ketika diberkati, jangan dihabiskan untuk makan restoran, foya-foya, jalan-jalan. Ya memang jalan-jalan boleh, beli barang boleh, tapi harus ada yang disimpan. Mungkin kamu disimpan di bank, nilainya menyusut, kamu belian emas, investasi ke emas, beli berapa gram, taruh. Itu kan liquid, bisa mudah dicairkan emas, bisa dijual kapan saja, bisa cepat cair. Investasi, jangan semuanya dihabisin buat makan, buat foya-foya, mentang-mentang besok ada penghasilan lagi. Mulai pakai hikmat. Ada bagian juga harus ditabur. Yang ditabur itu akan dilipat gandakan Tuhan. Kamu bisa mencukupi, biayain orang tuamu, keluargamu, memberkatin pekerjaan pelayanan Tuhan, memberkatin hamba Tuhan, dan lain sebagainya lah. Itu bagian yang perlu tabur. Ada yang perlu diinvestasikan di bisnis. Ada yang jadiin balikin dikelola dengan baik. Ada yang disimpan untuk dana cadangan. Ketika masa-masa susah, dana itu bisa dipakai. Jadi kita nggak, bahasa Jawanya gedandapan, nggak gerusa-gerusu, tapi masih ada dana cadangan. Mulai hari ini, kita harus pakai hikmat pengertian. Seperti hikmatnya Yusuf. Sehingga bangsa Mesir tetap ada roti, nggak kelaparan. Sekalipun ada masa kekeringan yang mengerikan selama 7 tahun. Bukankah dalam hidup kita ini nggak selalu diberkati? Ada masa-masa kering, ada masa Tuhan berkati, kita harus atur keuangan dengan baik. Ada juga masa di mana kekering, kita juga bisa atur keuangan dengan baik. Saya berdoa, kita didapati menjadi bendaharanya Tuhan, yang bisa dipercaya mengelola hartanya Tuhan. Kita menjadi orang yang berhikmat, memiliki pengetahuan, dan skillful, bukan malas, bukan pelunga-pelungu, tapi skillful, punya keahlian loh. Seperti Bezaliel Aholiab, bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan hati kami di hadapan-Mu. Tuhan, biarkan hikmat, pengertian, pengetahuan mengalir dalam hidup kami. Roh takut akan Tuhan tinggal dalam hidup. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang ajaib dan luar biasa. Sehingga hidup kami dipimpin berjalan dalam kebenaran. Kami materikan firman dengan darah anak domba nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu firman menjadi kehidupan. Hamu berdoa setiap orang rajin mendengar firman yang Hamu sampaikan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikan hikmat pengertian. Jadi orang yang di atas rata-rata. Seperti Yusuf dan Daniel yang diberkatin Tuhan. Hamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau sehat. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amen and God bless you. My hand in surrender to your
your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian, kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura labate pene mete. Imine mebe piene meke nomo to santirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabaka. Terus ada beberapa orang sedang di jamaah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun.
No, in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Rapakah nama sekonomo. Ikire BTPP kiene mende beki nomoko sande konomo. Ine mende rebebe piana mabahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mende beki. Terus semekonara lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandene mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere pepe shendo kono moto kara labata baka. Jesus. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan, mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan, sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam nggak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya.
Loh, kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please, anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.